Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena ada satu pola tersembunyi yang diam-diam menjauhkan uang dari hidup Anda. Dan yang paling menakutkan adalah banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih berpikir seperti ini. Mereka bekerja keras, berdoa siang dan malam, namun tetap saja uang tidak pernah cukup. Apakah itu terdengar seperti hidup Anda? Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang akan Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Pikiran manusia adalah ladang. Apa yang Anda tanam, itulah yang akan tumbuh. Jika Anda menanam ketakutan, keraguan, dan pikiran sempit, maka yang akan tumbuh adalah kekurangan, penundaan, dan kegagalan. Tapi jika Anda menanam keyakinan, impian besar, dan tujuan yang jelas, hidup Anda akan mulai bergerak dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan. Sayangnya, banyak orang menanam benih yang salah, dan mereka bahkan tidak sadar. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku tidak pantas jadi kaya. Uang hanya untuk orang yang beruntung. Aku sudah terlalu tua untuk berubah. Ini sudah takdirku." Kata-kata itu bukan hanya suara, itu adalah autosugesti. Itu adalah doa yang tak disadari. Napoleon Hill mengajarkan bahwa autosugesti adalah alat paling kuat untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Apa yang Anda ulang setiap hari akan menjadi kenyataan hidup Anda, bahkan jika itu adalah kebohongan, karena pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ia hanya tahu apa yang Anda yakini secara emosional dan terus-menerus. Jadi jika Anda selalu berkata, "Aku tidak mampu, aku bukan orang penting," maka pikiran Anda akan mencari cara untuk membuktikan bahwa itu benar. Dan uang akan pergi, menjauh, menghindar dari Anda seperti Anda menghindari cermin. Pernahkah Anda bertanya, "Mengapa orang yang kerja lebih santai malah punya lebih banyak uang dari aku? Mengapa orang yang terlihat biasa-biasa saja bisa punya rumah, mobil, dan hidup tenang, sementara aku tetap berjuang setiap bulan?" Jawabannya bukan di luar sana. Jawabannya ada di dalam pikiran. Bukan apa yang Anda lakukan, tapi dari mana tindakan itu muncul. Apakah muncul dari keyakinan atau dari rasa takut? Orang yang berpikir seperti ini, "Aku harus kerja karena takut miskin," akan selalu merasa tertekan, lelah, dan hampa. Tapi orang yang berpikir, "Aku bekerja karena aku percaya hidupku punya makna besar," akan melihat hasil yang sangat berbeda. Napoleon Hill menyebut ini sebagai desire, keinginan yang dibakar oleh emosi dan tujuan yang pasti. Orang kaya bukan karena bekerja lebih keras, tapi karena mereka punya desire yang jelas, keyakinan yang dalam, dan rutinitas yang disiplin. Uang datang bukan karena usaha saja, tapi karena ada getaran dalam pikiran yang selaras dengan kekayaan. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali, dan kekuatan itu bisa Anda bangkitkan malam ini juga. Jika Anda berani bertanya pada diri sendiri, "Apa yang selama ini aku yakini tentang uang?" Apakah Anda percaya uang itu sulit? Atau uang itu datang kepada mereka yang pantas dan siap? Keyakinan adalah fondasi. Dan keyakinan tidak bisa dibentuk hanya dengan membaca atau mendengar. Ia harus dirasakan. Ia harus diulang-ulang sampai masuk ke sistem saraf Anda. Itulah mengapa Napoleon Hill berkata, "Iman adalah keadaan pikiran yang dapat diciptakan melalui autosugesti." Jadi, bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri setiap hari? Apakah Anda mengucapkan mantra kemiskinan atau afirmasi kekayaan? Apakah Anda berkata, "Aku tidak punya pilihan lain," atau "Tuhan telah menanamkan potensi luar biasa dalam diriku dan aku sedang membangkitkannya"? Ingat ini, uang tidak suka tempat yang penuh keraguan. Uang tidak datang ke pikiran yang bimbang, pesimis, atau lemah.
Uang datang ke orang yang berpikir seperti pemiliknya, yang memiliki visi, yang punya rencana, yang berjalan dengan keyakinan, meski dunia meragukannya. Dan Anda bisa menjadi orang itu jika Anda mulai hari ini. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen sempurna tidak pernah datang. Kesempatan besar tidak datang dengan bendera atau suara keras. Ia datang sebagai bisikan dalam hati, dan hanya mereka yang siap yang bisa mendengarnya. Dengarkan baik-baik suara dalam diri Anda sekarang. Apakah Anda siap mengubah cara berpikir Anda untuk mengubah nasib Anda? Karena sesungguhnya, nasib Anda tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh pikiran Anda sendiri. Lanjutkan mendengarkan, karena kita baru saja menyentuh permukaan. Apa yang Anda rasakan sekarang bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah undangan dari dalam diri Anda untuk bangkit, berubah, dan menjadi versi diri Anda yang selama ini tertidur. Banyak orang ingin uang, tapi tidak semua orang siap untuk memilikinya. Karena uang bukan hanya soal angka. Uang adalah cerminan dari diri Anda yang terdalam. Apakah Anda merasa layak menerima lebih banyak? Atau di balik senyuman itu, masih ada suara kecil yang berkata, "Aku belum cukup. Aku belum pantas." Pikiran seperti itulah yang membuat uang menjauh, karena uang adalah energi, dan energi tidak berbohong. Napoleon Hill berkata, "Uang tidak akan datang kepada mereka yang menunggu tanpa tujuan. Uang datang kepada mereka yang memiliki kejelasan, keyakinan, dan tindakan yang konsisten." Berapa lama Anda hidup tanpa tujuan yang jelas? Berapa banyak tahun Anda bekerja hanya untuk bertahan, bukan untuk berkembang? Berapa malam Anda berdoa dengan air mata, tapi masih merasa kosong keesokan harinya? Itu bukan karena doa Anda tak didengar, itu karena pikiran Anda belum sejajar dengan doa Anda. Anda berdoa untuk kelimpahan, tapi masih berpikir dalam kekurangan. Anda meminta keajaiban, tapi setiap hari mengulang kata-kata penuh keraguan. Bayangkan ini, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap pikiran yang Anda ulang-ulang, setiap emosi yang Anda izinkan berdiam dalam hati Anda. Semuanya adalah pesan kepada semesta. Dan semesta hanya merespon apa yang Anda pancarkan, bukan apa yang Anda inginkan secara teoritis. Yos banyak orang begitu. Aku ingin sukses, tapi pikiran bawah sadarnya berkata, aku takut gagal, aku tidak ingin dihina, aku takut kehilangan. Jadi semesta pun menjawab, baik, aku akan lindungi kamu dari kegagalan dengan menjauhkan kamu dari semua peluang. Pikirkan itu. Berapa banyak pintu yang seharusnya terbuka, tapi Anda sendiri yang menutupnya karena ketakutan? Pikiran Anda adalah magnet, dan setiap hari Anda sedang menarik sesuatu ke dalam hidup Anda. Apakah itu uang atau masalah, kesempatan atau hambatan? Itu semua tergantung dari frekuensi pikiran Anda. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutasi keinginan, kemampuan untuk mengubah keinginan menjadi realitas, melalui pengulangan, visualisasi, dan tindakan yang diarahkan oleh iman. Tapi itu hanya bisa terjadi jika Anda memiliki tujuan yang pasti. Banyak orang bangun pagi tanpa tahu mengapa mereka bangun. Mereka hidup seperti robot, kerja, pulang, tidur, ulangi, tanpa arah, tanpa misi. Dan Anda tahu apa yang terjadi pada kapal tanpa arah? Ia akan terbawa arus, dan akhirnya karam. Uang tidak datang ke kapal yang terombang-ambing. Uang datang ke kapal yang punya kompas, yang tahu tujuannya, yang siap melewati badai, karena tahu di mana pelabuhan impiannya berada. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Anda? Bukan tujuan yang dibuat untuk menyenangkan orang lain. Bukan impian yang Anda ambil dari media sosial. Tapi
tujuan yang lahir dari jiwa Anda sendiri, tujuan yang membuat jantung Anda bergetar saat membayangkannya, tujuan yang membuat Anda rela bangun lebih pagi dan tidur lebih larut, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Karena hanya orang yang hidup dengan tujuan dan cinta yang bisa menggerakkan dunia. Saat Anda menemukan tujuan itu, pikiran Anda akan mulai berubah. Kata-kata Anda akan berubah. Energi Anda akan berubah. Dan perlahan, realitas Anda juga akan ikut berubah. Ingat, setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari sebuah keputusan kecil. Dan mungkin, keputusan kecil Anda hari ini adalah untuk berhenti berpikir seperti orang biasa. Berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan, dan mulai bertanggung jawab penuh atas apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda pancarkan ke dunia. Karena hidup Anda tidak berubah saat Anda menginginkannya. Hidup Anda berubah saat Anda berubah, dan perubahan sejati bermula dari pikiran yang dibentuk oleh iman dan disiplin. Bayangkan jika selama 30 hari ke depan, Anda hanya mengizinkan pikiran positif masuk. Anda menulis tujuan Anda setiap pagi. Anda mengulang afirmasi yang penuh iman setiap malam. Anda menolak semua bisikan keraguan dan memilih fokus hanya pada kemungkinan. Apa yang bisa berubah? Segalanya. Karena dalam 30 hari, Anda bisa membentuk pikiran baru. Dan pikiran baru akan menciptakan nasib baru. Uang akan mulai mengalir dari arah yang tidak Anda duga. Peluang akan muncul dari tempat yang sebelumnya Anda anggap mustahil. Dan yang lebih penting, Anda akan mulai percaya pada diri sendiri. Itulah sumber kekayaan sejati. Saat Anda mulai percaya pada diri sendiri, segala hal di sekitar Anda akan mulai bergerak. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara Anda memandang dunia yang berubah. Dan saat sudut pandang Anda berubah, energi Anda ikut berubah. Dan dunia selalu merespons energi. Napoleon Hill mengatakan, setiap pikiran yang emosional akan menjadi magnet. Maka pikirkanlah dengan gairah, dengan semangat, dan dengan harapan. Tapi, bagaimana bisa seseorang berpikir penuh harapan kalau hatinya masih dipenuhi luka? Mungkin Anda pernah gagal, pernah dikhianati, pernah dipermalukan. Dan kini, Anda berpikir, aku tidak mau berharap terlalu tinggi, nanti sakit lagi. Tapi apakah Anda sadar bahwa takut berharap adalah bentuk lain dari autosugesti negatif? Karena jika Anda tidak mau berharap, maka Anda juga tidak akan bergerak. Dan kalau Anda tidak bergerak, tidak ada yang berubah. Hidup Anda akan terus berputar dalam pola yang sama. Bekerja keras, lelah, kecewa, menyerah, dan ulang lagi. Apakah itu hidup yang Anda inginkan? Beranilah berharap lagi. Beranilah bermimpi besar lagi. Dan yang paling penting, beranilah untuk mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah menanam keinginan dalam hati tanpa menyediakan jalan untuk mencapainya. Yang Anda butuhkan bukan keberuntungan, tapi ketegasan dalam pikiran dan iman dalam tindakan. Lihatlah orang-orang yang Anda anggap sukses. Mereka tidak sempurna. Banyak dari mereka memulai dari bawah. Tapi mereka punya satu hal yang tidak bisa dibeli. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka tidak membiarkan lingkungan menentukan masa depan mereka. Mereka tidak membiarkan masa lalu menjadi tembok bagi impian mereka. Mereka menetapkan tujuan, menulisnya, melihatnya setiap hari, dan bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Dan Anda punya kekuatan yang sama. Di dalam Anda ada versi diri Anda yang belum hidup. Versi yang percaya, yang berani, yang kuat, yang bisa menarik kekayaan dan kebijaksanaan sekaligus. Tapi versi itu tidak akan muncul jika Anda terus memberi makan pikiran lama Anda. Pikiran yang takut,
pikiran yang menyalahkan, pikiran yang menunggu keajaiban tapi tidak pernah mau berubah. Ubah pikiran Anda, maka keajaiban akan datang. Dan tidak, ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah prinsip, hukum yang diam-diam bekerja dalam hidup setiap manusia. Napoleon Hill menyebutnya sebagai prinsip mastermind. Ketika dua atau lebih pikiran bersatu dalam harmoni, akan lahir kekuatan tak terlihat yang bisa menciptakan apapun yang dibayangkan. Jadi pertanyaannya, dengan siapa Anda berbagi pikiran setiap hari? Apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang membangun impian Anda atau orang-orang yang meragukannya? Karena lingkungan Anda adalah cerminan masa depan Anda. Jika Anda ingin uang, berkumpullah dengan orang yang menghargai nilai. Jika Anda ingin iman, berkumpullah dengan orang yang menjaga getaran spiritualnya. Jika Anda ingin sukses, carilah orang yang sudah berjalan di jalan itu dan belajarlah. Anda tidak harus melakukannya sendirian, tapi Anda harus memilih dengan sadar siapa yang akan Anda izinkan masuk ke dalam ruang mental Anda. Karena sekali lagi, pikiran Anda adalah ladang, dan setiap orang yang Anda izinkan berbicara kepada Anda sedang menanam sesuatu di ladang itu. Tanamlah kebijaksanaan, tanamlah keyakinan, tanamlah keberanian, maka Anda akan panen kekayaan yang lebih dari sekadar uang, kedamaian batin, dan rasa cukup. Dan itu adalah bentuk kekayaan tertinggi. Tapi jangan salah, bukan berarti Anda tidak boleh punya banyak uang. Justru uang adalah alat untuk memperluas kebaikan, untuk membantu lebih banyak orang, dan untuk hidup dengan penuh pilihan. Jadi, berhentilah merasa bersalah karena ingin kaya. Itu bukan keserakahan, itu adalah ekspresi dari jiwa yang ingin tumbuh. Selama Anda tahu mengapa Anda ingin kaya dan untuk siapa kekayaan itu digunakan, maka keinginan itu adalah suci. Banyak orang hidup dalam konflik batin. Ingin kaya, tapi merasa itu dosa. Ingin sukses, tapi takut dibilang sombong. Ingin lebih, tapi berpura-pura cukup. Hari ini, bebaskan diri Anda. Bebaskan pikiran Anda. Izinkan diri Anda untuk ingin lebih dan percaya bahwa Anda pantas mendapatkannya. Bayangkan, bagaimana hidup Anda 1 tahun dari sekarang? Jika mulai hari ini, Anda menanam pikiran yang benar, bukan hanya bekerja keras, tapi berpikir dengan penuh iman, berbicara dengan penuh kekuatan, dan bertindak dengan visi yang jernih, itu bukan mimpi kosong. Itu adalah masa depan yang sedang menunggu Anda. Di sisi lain dari keputusan Anda malam ini, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan suara hatimu. Karena sekarang, bukan hanya pikiranmu yang mendengarkan, tapi seluruh semesta. Anda sudah berjalan jauh dalam video ini. Dan itu bukan kebetulan, karena hanya mereka yang benar-benar siap yang akan bertahan mendengarkan sampai titik ini. Itu artinya, jiwamu sedang bangkit, pikiran bawah sadarmu sedang terbuka. Dan dalam kondisi inilah, sebuah perubahan sejati bisa terjadi. Bayangkan sejenak, bagaimana jika Anda mulai hidup dengan kesadaran penuh? Kesadaran bahwa setiap pikiran Anda adalah benih, bahwa setiap kata Anda adalah doa, bahwa setiap tindakan Anda adalah pernyataan kepada semesta, "Aku siap menerima lebih." Mulai detik ini, jangan biarkan 1 hari pun lewat tanpa Anda menegaskan siapa diri Anda dan kemana Anda ingin pergi. Tulislah impian Anda setiap hari. Ulangi afirmasi Anda setiap pagi. Bayangkan versi diri Anda yang sudah mencapai impian itu setiap malam sebelum tidur. Karena pikiran bawah sadar Anda tidak tahu apa itu nyata dan tidak nyata. Ia hanya tahu apa yang Anda ulang dengan emosi. Jadi ulangilah dengan iman, dengan gairah, dengan kesadaran bahwa Anda sedang menciptakan masa depan Anda. Napoleon Hill menyebut ini sebagai membangun kepercayaan diri melalui repetisi emosional. Dan itu bukan sihir,
itu adalah strategi spiritual, teknik mental yang telah dipakai oleh para pemimpin dunia, pengusaha sukses, bahkan oleh para nabi dan orang bijak sepanjang sejarah. Dan sekarang, teknik itu ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakannya? Atau, apakah Anda akan kembali ke pola lama? Pola keraguan, penundaan, dan hidup tanpa arah? Setiap kali Anda menunda perubahan, Anda menunda masa depan yang telah menunggu. Setiap kali Anda berkata, nanti saja, Anda sedang berkata kepada takdir, aku belum siap, dan takdir tidak akan memaksa. Ia hanya menunggu. Menunggu Anda mengambil langkah, sekecil apapun, tapi dengan kesungguhan penuh. Hari ini adalah saatnya mengambil langkah itu. Yui Cibuan dengan membuang semua masa lalu, tapi dengan menyadari bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Anda tidak harus sempurna untuk memulai. Anda hanya perlu jujur pada diri sendiri dan berkomitmen untuk tidak lagi hidup seperti kemarin. Jika hari ini adalah titik awal baru, apa yang akan Anda tanam dalam pikiran Anda? Apa kata pertama yang akan Anda ucapkan pada diri sendiri saat bangun esok pagi? Pilihlah dengan hati-hati, karena kata itu akan membentuk nada hidup Anda sepanjang hari. Dan hari-hari akan membentuk tahun Anda. Dan tahun-tahun akan membentuk nasib Anda. Bangunlah besok pagi dengan satu kalimat kuat. Saya layak hidup dalam kelimpahan. Ucapkan dengan hati, dengan iman, dengan keyakinan bahwa Anda tidak sedang bermimpi, tapi sedang bangun dari mimpi buruk yang bernama keraguan diri. Dan saat Anda berjalan dengan kata-kata itu dalam dada Anda akan mulai menarik hal-hal yang sefrekuensi, pertemuan baru, peluang baru, inspirasi baru. Itulah yang dimaksud Napoleon Hill ketika ia berkata, apa yang bisa dibayangkan pikiran dan dipercaya oleh hati dapat dicapai oleh siapapun. Hari ini, Anda telah membayangkan, Anda telah mendengarkan, dan jika Anda percaya, maka langkah selanjutnya adalah bertindak. Mulailah dengan hal sederhana. Bersihkan pikiran dari keluhan. Ubah satu kebiasaan buruk. Baca ulang tujuan Anda setiap hari. Dan yang terpenting, jangan berhenti meski hasil belum terlihat, karena pikiran butuh waktu untuk menyesuaikan getaran, dan semesta butuh waktu untuk merangkai jalur. Tapi, jika Anda terus bertahan, terus mempercayai proses, maka tidak ada pintu yang bisa tetap tertutup selamanya. Uang akan datang, tapi bukan hanya sebagai angka di rekening. Ia akan datang sebagai rasa percaya diri, sebagai kedamaian dalam pengambilan keputusan, sebagai keberanian untuk berkata, ya pada peluang, dan tidak pada gangguan. Itulah kekayaan sejati. Sebelum kita akhiri perjalanan ini, izinkan saya bertanya, apakah kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam jiwa Anda? Jika ya, klik tombol subscribe sekarang juga. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi sebagai tanda bahwa Anda sedang berkomitmen dengan pertumbuhan Anda sendiri. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Dan bagikan video ini kepada satu orang yang Anda cintai. Karena mungkin mereka juga sedang menunggu momen untuk bangkit. Ingat, hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dalam keraguan. Pikiran Anda terlalu kuat untuk diisi oleh ketakutan. Dan impian Anda terlalu besar untuk dibiarkan mati dalam diam. Saatnya hidup sepenuhnya, dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang menyala, dan dengan iman yang tak tergoyahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berjalan, tetap percaya, dan tetap jadi cahaya.